saya kepingin sebagai Ketua Dekranasda membina banyak pelaku UMKM yang melakukan hasil produk akhir, sehingga suatu saat saya minta Pak Gubernur, saya akan ajukan ke Pak Gubernur untuk membuat peraturan gubernur, semua hotel dan restoran harus ada yang namanya kopi, teh kelor dengan gulanya itu adalah produk-produk dari kita. Di sini kami rumah produksi dengan merek Mama Ana. Kami memproduksi beberapa produk pangan lokal olahan. Nah, salah satunya yang jadi interest dari Dekranasda, dari Ibu Juli dan tim ini adalah pengadaan gula semut. Kami dibantu mesin dan kemasan ini untuk kami bisa mengemas gula semut sehingga seperti ini. Jadi pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Juli Sutrisno Laiskodat, mengunjungi HAM Industri Mama Ana yang berada di Bimopo, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang pada 14 Februari 2022. Kedatangan Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur di tempat tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kegiatan HAM Industri Mama Ana sekaligus melakukan launching produksi gula semut lontar timur dalam bentuk kemasan. Menurut Juli, usaha yang memanfaatkan pangan lokal seperti gula semut merupakan hal yang sangat baik. Oleh sebab itu, Dekranasda Nusa Tenggara Timur merasa perlu memberi perhatian agar produksi gula semut lontar timur dapat berkembang. Saya Ketua Dekranasda Provinsi NTT hari ini berada di tempat home industry mereknya Mama Ana. Mama Ana itu adalah nama dari saya punya Mama Ana di tempat ini, dan Mama ini dibantu dan pelakunya adalah anaknya, namanya Ibu Ira. Dan mereka ini di sini memproduksi ada beberapa macam. Satu itu adalah tentang kacang, terus ada tentang sagu, sama juga khususnya gula semut. Sementara ini mereka masih bergelutnya di gula semut itu adalah aren dari rote, ya kan? Nah, saya ini mencari potensi gula semut ini dari tahun kemarin. Sudah 2 tahun saya cari, salah satu binaan kami adalah Mama Ana. Saya melihat bahwa produknya itu rasanya sangat enak. Terus habis itu kami uji badan POM, dibiayai oleh kami, dan standar itu memang dapat. Tetapi waktu itu kemasan awalnya itu masih kemasan secara untuk orang beli rumahan. Tetapi saya punya maksud bukan hanya rumahan saja, tetapi saya mau ada yang namanya sasetan, ya kan, seperti teh kelor saset, kopi saset, gula saset seperti ini, sehingga bisa supaya bisa kita pasarkan ke hotel-hotel dengan restoran-restoran yang ada. Nah, saya kepingin sebagai Ketua Dekranasda membina banyak pelaku UMKM yang melakukan hasil produk akhir, sehingga suatu saat saya minta Pak Gubernur, saya akan ajukan ke Pak Gubernur untuk membuat peraturan gubernur, semua hotel dan restoran harus ada yang namanya kopi, teh kelor dengan gulanya itu adalah produk-produk dari kita. Seperti itu. Ada pertanyaan, bisa wawancara beliau di tempat pabrik mininya, karena alatnya kami Dekranasda yang fasilitasin alatnya sudah sampai ini. Jadi yang Ibu lakukan ke sini tadi hanya kunjungan dan kunjungan dan melihat langsung secara produksinya, karena saya mau tahu bahwa saya tidak mau cuma di hulu saya memfasilitasi alatnya, tetapi saya mau tahu bahwa memang dilakukannya dengan benar dan baik, standarnya dapat, sehingga habis itu saya mau sambil bertukar pikiran untuk kembangkan, karena beliau punya salah satu kelemahannya, dan tadi sudah diakui bahwa beliau cuma tahu adalah gula aren dari dari rote. Sedangkan semestinya kita di Sabu ada, di Manggarai Barat ada, di Alor ada. Nah, kesulitan mereka sebagai UMKM ini tidak tahu bahan bakunya ini, yang mereka kekurangan bahan baku, ya kan? Percuma kalau ada alat mesin. Jadi saya sebagai Dekranasda akan membuka channel lagi untuk bahan bakunya dari mana untuk bisa diproduksi di sini, dan juga pangsa pasar dong. Karena nanti tahapan berikut setelah beliau produksi yang sudah stabil, saya sendiri yang akan bawa beberapa merek yang sudah ada binaan kami di gula semutnya maupun di kopi maupun di teh kelor. Saya akan sendiri bergabung dengan PHRI untuk ke hotel-hotel dan restoran untuk bisa mereka bisa masuk ke mereka. Apa yang diharapkan dari usaha Ibu ini ke depannya? Yang sudah pasti itu tadi, ya kan, mendukung Pak Gubernur punya pariwisata, harus ada produk-produk semuanya adalah lokal. Oke? Kalau mereka ini kan saya mau supaya
menjadi contoh kepada orang-orang lain yang memang kita mungkin jangan berpikir bahwa kita nggak ada lapangan pekerjaan. Semestinya dari kita punya potensi pangan lokal kita saja kita bisa olah dengan baik. Nah itu tujuan Dekranasda. Jadi kalau di Dekranasda kakak udah lihat kan banyak hal yang kita udah lakukan. Terima kasih, hari ini kita dapat kunjungan khusus dari Dekranasda, Ketua Dekranasda Ibu Juli Laskodat dan tim ya. Jadi intinya adalah gini, di sini kami rumah produksi dengan merek Mama Ana. Kami memproduksi beberapa produk pangan lokal olahan. Nah, salah satunya yang jadi interest dari Dekranasda, dari Ibu Juli dan tim ini adalah pengadaan gula semut, minta maaf permisi, gula semut saset untuk Horeca, hotel, restoran, dan kafe dalam kemasan individu seperti ini, gitu kan? Nah, kami sebelumnya memang kami sudah produksi gula semut, tapi kemasannya 200 gram untuk penggunaan rumah tangga. Nah, mesin kalau kita bisa lihat ini ada stikernya, jadi kami dibantu mesin dan kemasan ini untuk kami bisa mengemas gula semut sehingga seperti ini. Jadi itu tujuan dari kunjungan hari ini. Beliau pengen melihat langsung apakah mesinnya berfungsi dengan baik, kemudian produknya sendiri tadi beliau coba juga gitu kan. Dan kita juga berbicara banyak, bukan tadi seperti Bu Juli sudah sampaikan bahwa penting sekali adalah satu rantai. Dari pasokan bahan baku, kemudian dari pengolahan yang kami di sini, kemudian bagaimana output produk itu. Bagaimana produk ini kan pointless ya kalau kita produksi tapi tidak ada channel untuk mengeluarkan. Nah, itu yang nanti juga Dekranasda akan mensupport kami untuk bagaimana produk-produk ini bisa dipakai di stakeholder pariwisata seperti hotel, restoran dan kafe seperti itu. Kami start dari 2014, kemudian produk gula semut sendiri yang kemasan 200 gram, misi saya tunjukkan. Jadi ini kemasan kita yang semula seperti ini, memang untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi kita, ini 200 gram, ya kan? Nah ini masih eksis. Nah ini sudah tahun kelima. Itu pakai manual. Ini manual. Mesinnya semi otomatis ya di sana untuk fillingnya, ya kan? Nah bahan bakunya sendiri tadi sudah disampaikan. Kita ngambil dari petani gula di Rote. Nah, kami senang sekali karena dari Dekranasda hari ini kami akan disambungkan dengan petani gula dari Sabu, petani gula mungkin dari Alor, dari Flores seperti itu. Karena kita jujur kekurangan bahan baku. Ini kan produknya musiman, bahan bakunya musiman. Petani tapi kami dihubungkan, dibantu dihubungkan. Nah, sementara untuk gula ini tadi Bu Juli rencana bantu memfasilitasi kami minimal untuk distribusi ke hotel-hotel, gitu ya. Itu berapa gram? Ini berapa? 6 gram atau 8 gram? 6 gram ya. Ibu, apa yang mendorong Ibu sehingga membuka usaha jenis seperti ini? Oke, jadi sebelumnya memang saya ini sebenarnya dulu pegawai swasta di Jakarta ya. Kemudian terakhir 13 tahun di Jakarta, kemudian tahun 2013 ya mungkin karena faktor jenuh juga. Jadi saya memutuskan untuk pulang dan saya melihat memang waktu itu peluangnya besar sekali karena apa? Saya melihat bahwa kita punya potensi alam, potensi sumber alam yang bagus, tapi memang ibaratnya kayak ada missing link ya, sumber alamnya bagus, tapi mana nih produk jadinya, gitu kan? Nah waktu itu kita masuk dengan konsep oleh-oleh NTT. Waktu kami mulai 2013 kami masuk dengan oleh-oleh, tapi yang kami lihat dengan berkembangnya seiring perkembangan waktu ya, bahwa ternyata produk NTT ini diminatinya bukan hanya sekedar oleh-oleh, karena memang produknya bagus-bagus semua gitu kan. Jadi diminati sebagai lebih daripada sekedar oleh-oleh, tapi sebagai konsumsi harian. Jadi ya seperti itu. Jadi kami juga bukan hanya mensuplai produk kita ke toko oleh-oleh, tapi juga ke yang consumer goods lah seperti itu. Bahkan untuk warga lokal pun juga termasuk menjadi konsumsi kami. Artinya kan memang itu mengesampingkan poin bahwa ini hanya sebatas untuk oleh-oleh. Ternyata lebih luas lagi, memang produk-produk diminati oleh bahkan orang kita sendiri seperti itu. Ya. Untuk yang produk yang ini ya, yang ini udah rutin. Jadi ini Jakarta, Bandung kita udah punya reseller, kemudian Labuan Bajo kita punya reseller, Kupang, kemudian kita Atambua, Irfan itu udah tahun kelima kita ini. Kita mulai dari 2017. Nah, tapi yang ini, ya ibaratnya hari ini kita launching lah dengan Ibu Gup ya. Ini baru, jadi kita punya stok beberapa ribu di dalam, tapi itu hanya sebatas produksi sampling aja. Kita belum keluar, nah karena kami dibantu Dekra, jadi saya sebenarnya merasa ethically baiknya kami ada Dekra dulu, biar Dekra tahu nih mesinnya berfungsi Bu, gitu, kemasannya berfungsi, setelah itu baru kita jual keluar. Jadi bagi saya ethically seperti itu yang benar ya, karena kita disupport mesin dan kemasan yang tidak murah menurut kita gitu kan. Ibu boleh tahu
dalam memproses sebuah produksi tentunya membutuhkan tenaga kerja. Betul. Berapa tenaga kerja yang Ibu kerjakan pada saat ini? Oke, jadi tenaga kerja langsung, ya tenaga kerja langsung artinya mereka yang sehari-hari di dapur itu kita ada 3. Ya, saya sendiri terlibat, tapi saya kebanyakan di pemasaran keluar, gitu, sama administrasi. Nah, kemudian juga kita ada tenaga kerja yang sifatnya mau dibilang tidak langsung. Contohnya kita punya ada tetangga-tetangga mama-mama di sini yang menganyam keranjang ada di luar ya, keranjang lontar untuk sekunder packaging kita di kemasan kacang. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa untuk seperti misalnya kita terlibat langsung semua kita punya bahan baku ini kita concern ke lokal konten. Jadi misalnya kita punya kacang panggang, kita hanya mau pakai kacang dari NTT. Ya, kemudian juga jadi contohnya seperti kenari, kami ada produk kenari. Nah, kenari ini memang kelihatannya kami kontak satu, tapi di belakang itu ada kelompok dengan belasan ibu-ibu yang kupas kenari. Nah, saat ini lagi dibuka kelompok kupas sekarang, demand-nya tinggi, stok supply-nya kurang. Saat ini kita lagi kerjasama dengan kelompok tani yang baru di Pantar, di Pulau Pantar untuk membuka kelompok kupas tani. Nah, kemudian seperti contohnya gula semut. Gula semut ini memang sampai di sini 3 orang yang kerja, tapi di belakang ini di Dengka, di Rote itu kan itu kelompok tani yang besar. Jadi memang kalau mau dibilang satu usaha produk mengangkat produk lokal itu memang banyak yang tertarik. Rantainya panjang kalau kita runut. Rantainya panjang, bahkan untuk desain, kalau kita lihat ya desainnya itu bisa dilihat desain kami yang lainnya, itu kami pakai desainer, kami prioritaskan desainer anak NTT. Oh iya. Nanti bisa di foto-foto kemasan kami yang lain. Siap. Kami Mama Ana ini motonya lokal konten. Tagline kami adalah Timor on the table. Kami pengen melihat Timor itu, produk-produk Timor itu di atas meja makan, bukan sekedar oleh-oleh, tapi menjadi konsumsi harian masyarakat Indonesia minimal seperti itu. Dan memang faktanya bahwa salah satu contohnya gula semut ini diterima. Kita bicara hari gula semut ya. Ini diterima sangat baik. Oleh Harga Timor. kita ini nama produk saja, nama produk jadi seperti kita branding ya. Kita branding Lontar Timor karena apa? Kenapa kami branding Lontar Timor? Di luar kalau kita bapak-bapak tahu gula aren, contohnya sekarang kan lagi kekinian banget kopi-kopian, tapi aren. NTT tidak produksi aren. Jadi ada gula palm sugar itu paling umum, ada 3 kategori. Sumber bahan baku, 1 gula kelapa, kedua aren, ketiga lontar. NTT ini kan produksi gula lontar. Jadi kami pengen bahkan di antara kami sendiri pun masih sering saya dengar teman-teman di NTT ini ngomongnya gula aren. Kita bukan gula aren, kita gula lontar. Ya, jadi kita harus, makanya kenapa kami besarkan gula lontar, baik kemasan ini nyambung ya kemasannya. Kita pengen nih sounding lontar ya. Lontar ini menggema. Jadi orang Indonesia tuh jangan tahu. Bahkan sekarang orang kita tanda kutip terkontaminasi dengan gula aren. Kita bukan gula aren. Justru kita harus mengeluarkan gula lontar kita keluar. Hei, kita punya lontar loh. Kita punya lontar. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya sama-sama palm sugar tapi bahan bakunya. Ya, kemudian dia punya karakteristik sampai serupa, rasanya juga mirip-mirip. Tapi dari sisi bahan baku NTT produsen terbesar gula lontar Indonesia. Jadi kita salah. Salah. Jadi jangan kita menyebut diri kita ini produsen gula aren. Kita gula lontar. Jadi kita pengen angkat lontar. Nah kita bisa lontar kan. Ini nanti rencananya tadi karena ini kita memang ini semua kan kita baru tes running ya. Artinya kita belum dapat. Kita tahun ini kita rencananya launching dengan harga eceran itu 600 di hotel dan restoran ya. Seperti itu, tapi nanti kedepannya kita akan review lagi karena mesin ini kan baru running 1 bulan, kita belum tahu kerusakan seperti apa, biaya-biaya apa, nanti semuanya kan akan berdampak kepada harga. Kita sih berharap bahwa ini akan kompetitif melawan kan sekarang hotel-hotel ini masih suka dari luar, gula-gula aren dari luar, gitu kan? Karena memang juga kendala kita sebagai pelaku usaha ini pengadaan mesin dan kemasan ini bagi kita relatif tidak murah. Contohnya 1 paket ini kan 100 juta. Mesin dan kemasan, dan ini kami full disupport sama Dekranasda. Tadi Ibu Kup juga senang kali ya, hasilnya bagus katanya. Kami juga happy lah ya, paling tidak nih nyambung gitu kan, gitu. Ini pakai desainer loh Kak, bikin ini karena kita yakin bahwa kan kalau Mama Ana tuh kita yakin produk itu bahwa produk dan kemasan itu semua tuh adalah duta NTT. Waktu kita di meja kan orang nggak lihat gulanya, sebelum makan gula lihat kemasan dulu. Kalau barangnya bagus, kemasannya beradul, apa yang terjadi dengan NTT? Image apa yang pengen kita kirim? Ekspresi berapa lama? Gula lontar NTT ini sendiri sebenarnya dia
sampai 5 tahun tuh teknik barangnya tidak rusak. Ya. Nah, untuk kemasan yang alufoil, ini kita pakai alufoil yang 200 gram. Jadi ini expiry kita bikin 2 tahun. 2 tahun itu lebih kepada antisipasi kerusakan bahan kemasan. Iya, bahan kemasannya. Sementara yang untuk kemasan saset, karena dia non foil ya. Kalau foil ini paling tahan, kedap udara, kedap air. Nah, kalau ini bahannya adalah namanya litho paper. Jadi laminasi kertas dan ada plastik sedikit di dalamnya untuk membatasi udara dari luar dan buang air. Nah, ini kita bikin expirednya hanya 1 tahun. Iya, itu karena antisipasi nanti kan barangnya tipis sekali kan, gitu. Tapi kita sih berharap ini fast moving ya, cepat keluar. Nah, PR-nya adalah tadi saya bilang bahan bakunya. Ya kan, jadi ini semuanya kan satu rantai. Kalau mesinnya bahan sanggup, baku tersedia terus. bisa jalan 1 hari. Bahkan kita bisa 7 jam, silakan dihitung aja kalau 1.200. Ibu bisa menceritakan keunggulan dari produk ini seperti apa? Kan masing-masing produk mempunyai atau memiliki keunggulan. Cara aja gini, keunggulan daripada gula lontar ya dibandingkan dengan gula-gula aren lain yang ada di Indonesia ya. Gula palem. Jadi kompetitornya gula lontar ini adalah gula kelapa dan gula aren. Ya karena apa sih keunggulan kita? Tidak Bapak punya pertanyaan seperti itu kan? Apa keunggulan gula lontar ini? Saya bilang gini, jadi secara general semuanya sama-sama palm sugar. Tapi yang membuat karakter, semuanya punya karakter, ada karakter unik adalah apa? Dirasa. Kalau gula kelapa itu dia punya tendensi rasa, mungkin karena dari kelapa ya. Jadi gula kelapa segar itu dia punya tendensi agak rasa-rasa wangi-wangi kelapa. Tapi dia lebih cepat tengik. Itu kelemahannya gula kelapa ya. Nah, kalau gula aren dia sebenarnya agak lebih mirip dengan gula lontar dibanding gula kelapa ya. Gini, kalau kita lihat teksturnya semua tidak akan bisa dibedakan, tapi kalau kita makan kita tahu. Gula aren itu menurut saya dari hasil kita punya ini nih ya, saya merasa bahwa wanginya, jadi gula lontar ini punya wangi khas, orang bilang seperti wangi-wangi karamel toffee. Nah, aren menurut saya tidak sepekat itu wanginya, kita punya lebih wangi. Dan itu bukan saya yang bicara juga, itu salah satu saya bilang apa justifikasinya ya? Justifikasinya begini, kalau kita lihat di toko ya, bahkan di Kupang, gula aren yang masuk dari luar yang kita bahkan silakan survei aja beberapa toko yang toko besar ya, yang punya gula aren kemasan 200 ya, itu mereka jual dengan harga bahkan di bawah setengah dari harga gula lontar kita. Tapi kenapa ini masih diminati? Bahkan kenapa ada penikmat gula lontar yang menjadi rutin di daerah Jawa, Jakarta, pelanggan kita, karena memang karakter rasanya bagi orang yang ini ya mengerti rasa pasti akan beda. Dia punya karakter rasa karamel lebih kuat Kak, dari gula kelapa dan gula aren seperti itu. Wanginya lebih kuat. Untuk memperolehnya di mana aja? Oke, ini di semua pusat oleh-oleh di Kota Kupang ada. Ya, kemudian Labuan Bajo, terus kemudian tahun ini kita belum sempat kirim ke mana? Kiva Tambua, biasanya ada juga reseller di sana, toko. Kemudian di Jakarta, di Bandung juga ada. Kita seperti apa ajakan Ibu supaya mencintai produk kita Ya, sendiri? saya bilang gini ya, jadi kita ini kan apa ya, gini, ajakan untuk mencintai gini. Jadi pembeli itu pasti kan mau barang yang bagus, ya itu satu, ya kan. Tapi sebenarnya pembeli punya, kalau saya bilang kita punya tanggung jawab moral lebih sebagai masyarakat. Kami pun walaupun kami produsen, kami dalam hal lain kami pengguna produk lain juga kan. Nah, saya bilang gini, pada saat kita berbelanja lokal ya, kita sudah membantu menggerakkan ekonomi lokal. Dan percaya rantai itu akan balik ke kita. Akan balik ke kita pada saat ekonomi kita tumbuh, ekonomi kita stabil, pasti kan keamanan terjaga, suasana berusaha juga maju, jadi kondusif segala sesuatu, dan saya bilang kembali ke kita, jadi tidak ada ruginya. Kemudian juga saya bilang bahwa dari sisi lain, dari sisi kami pelaku usaha, menurut saya gini, pada saat kita sebagai konsumen kita harus berpikir demikian. Tapi pada saat kami berdiri sebagai pelaku usaha, kami harus berpikir bahwa uang atau semua belanja yang dikeluarkan oleh konsumen itu sebagai pelaku usaha harus bukan hanya ambil uangnya aja, tapi tanggung jawab moral. Produk apa yang kamu kasih? Jangan kamu kasih produk aja mau uangnya aja, tapi produk. Jadi tanggung jawab moral si pelaku usaha adalah memperbaiki kualitas, meningkatkan layanan. Saya bilang itu dua rantai yang tidak bisa putus, duanya harus nyambung. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Dengan saya Olvira. Olvira ya. Sebagai
pemilik dari merek Mama Ana. Terima kasih. Terima kasih juga.